Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la hawla wa la quwwata illa billah. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعلامة التقرب على أولا أن يكون عظيما والثاني أن يكون حكمته في الدعوات والثالث أن يكون بارزا بالقول ومكاسرا بالغيبة. Warrabi'atu ayyakuna mutahawinan bisalawatil khamsi wal khamisatu ayyakuna sahbatuhu ma'al fujjar wasadisatu ayyakuna sayyi'ul khuluqi wasabi'atu ayyakuna pamalan wa gulalan fakhura wasamiyatu ayyakuna mani'an limanfa'atin nas wa tasi'atu ayyakuna qalilul marhamatu lil mu'minin wal 'ashira ayyakuna bakhilan wal khayatu 'asharata ayyakuna nasiyan lil maut. Yani anna rajula idza kana dhakiran lil maut fa innahu la yamna'u an ittila'it ta'am wa yurhimul muslimina wal muslimat tambihul ghafilin. Ila akhir qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bihi amin. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru lillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu telah berkata musannif wa alamatus syaqawah aidan ihdai asyarata. Yang minggu-minggu dahulu itu kita membaca tentang alamatus sa'adah. Alamat-alamat atau tanda-tanda orang yang beruntung. Pada saat ini lawanannya wa alamatus syaqawah, dan tanda-tanda orang yang cilaka itu aidan ihdai asyarata, yakni jua jasidin 11 perkara. Jadi tanda-tanda orang yang beruntung itu ada juga 11, dan tanda-tanda orang yang cilaka itu juga ada 11. Awwalaha ayyakuna kharisan ala jami'il mal. Yang pertama, orang yang tanda cilaka itu bahwa jadilah ia tamak atas sekalian hartanya. Jadi orang yang tamak lawan harta benda itu sebagian orang adalah mendapat cilaka. Artinya selalu mereka itu menumpuk-numpuk harta, tapi hartanya itu kada digunakannya ke suatu tempat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Sehingga harta orang yang dikehendakinya. Artinya tangga surang disintak, tangga orang disurung bahasa kitanya. Nah, kayak itu tuh. Jadi orang-orang yang demikian itu adalah orang itu sebahagian tanda orang yang cilaka. Nang kedua, ayyakuna himmatuhu fis syahawat waladatid dunya. Nang kedua, orang yang mendapat tanda-tanda cilaka itu bahwa jadilah ia selalu cita-citanya itu tidak lain dan tidak bukan
adalah semata-mata menunaikan syahwat dan hanya berlejat-lejat adalah urusan dunia. Jadi inya itu bahasa kitanya kadada memikirkan nang kayak apa aku nih akhirnya menjadi orang yang baik. Kan kalau orang yang menunaikan syahwat itu jelaslah mereka itu kadang memperdulikan suatu kebaikan. Dan orang yang berlejat-lejat urusan dunia itu juga orang itu kadada niat dan hasrat cita-citanya untuk mencapai kenikmatan akhirat. Yang menyampaikan hanya kenikmatan dunia aja. Berlejat-lejat urusan dunia. Dan ia selalu bahasa kita tuh cita-citanya tuh hendak menuluskan satu syahwatnya. Kadang memikirkan bahwasanya suatu kehendak dan suatu kehendak dari dirinya itu kadada menghendaki sesuatu itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Semata-mata inya hanya menikmati kenikmatan dunia. Artinya kadang memikirkan kenikmatan akhirat. Padahal dunia kata di dalam Al-Quran itu adalah hanya sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Di sini ada juga kaitannya dengan suatu syariat. Termasuk juga orang yang makan dan minum atau orang yang menikmati suatu nikmat yang diberikan Allah, yaitu lupa dengan asma'illah. Artinya apa? Sesuatu yang kita baik itu kita kadang memulai dengan suatu asma'illah. Jadi kita nama daripada nama Allah. Apa nama daripada Allah? Ya paling kadang kita baca bismillah. Jadi amun orang itu memulai dari suatu kebaikan dengan bismillah, pasti sudah sesuatu yang digawinya itu menjadikan suatu barokah. Artinya kada semata-mata mereka itu untuk berlejat-lejat di dalam dunia. Contoh seperti adalah pakaian, minuman, dan makanan. Jadi ia merasuk pakaian itu dengan mengucapkan bismillah, orang tuh bisa keluar daripada syahwatnya, keluar daripada berlejat-lejat urusan dunia. Karena ia memulai daripada suatu bacaan atau suatu kalimah yang diucapkannya. Ia memakai atau kita merasai suatu nikmat yang diberikan Allah dengan asma min asma'illah. Karena sesuatu yang baik itu kata Nabi kita, kada dimulai dengan baca bismillah bahwa abta, maka itu adalah kurang berkatnya. Jadi apa aja suatu yang baik kada dimulai dengan bismillah itu kurang berkatnya. Jadi bila orang itu memulai dengan sesuatu yang baik dengan bismillah, itu dia akan mempunyai suatu barakah. Arti barakah itu kan yazidu fi hasanati, bertambah aja kita kebaikannya. Baik di dunia maupun karena kelak di akhirat. Nah, jadi dunianya dapat dan akhiratnya adalah juga mereka itu memperoleh. Nah, karena itulah dia tuh keluar daripada syahwat dan keluar daripada lajatin. Artinya kada termasuk orang tuh berlajat-lajat urusan dunia. Apalagi sesuatu sebagaimana pakaian yang hanyar bahasa kitanya, pakaian yang baru, dimulai dengan ucapan dengan asma Allah, bahwa pakaian-pakaian itu dia mendoakan lawan orang yang memakai dari pakaian yang hanyar. Maka oleh itulah hari raya itu kata Nabi kita bukan orang yang berlajat-lajat pada saat hari raya itu. Orang bersukaria bukan demikian kata Nabi kita. Tapi adalah orang yang mendapat keampunan dan mendapat rahmat, itulah orang yang jujur berhari raya. Maka itu Nabi laisal 'ida liman tajammala walakinnal 'ida liman yaghfiruz dzunub. Bukanlah dinamakan hari raya itu Nabi kita untuk elok-elok berpakaian yang bagus-bagus, tetapi bagi orang yang mendapat keampunan. Nah, maka oleh itulah nang orang yang mendapat sesuatu adalah kebaikan pada saat inya menjelang kita tuh hari raya,
Ya, jadi hari raya kita ini banyak hari raya lah, bukan Idul Adha atau Idul Fitri aja kada. Kan termasuk hari Jumat. Jumat itu termasuk juga hari raya. Kan Bilal itu menyampaikan anna yaumal jum'ati sayyidul ayami wa idul muslimin ya. Sesungguhnya hari Jumat itu kan penghulu dari segala hari dan hari raya orang-orang yang muslim. Jadi hari Jumat itu termasuk juga hari raya. Hari orang yang mendapat keberuntungan termasuk juga hari raya. Hari orang yang dapat menunaikan kewajiban itu termasuk juga hari raya. Nah, jadi banyak hari raya. Ini akan menjelang lawan kita nih hari raya Adha. Nah, kebetulan kan hari raya Adha itu kita umpamanya berpakaian yang baru, berpakaian yang hanyar. Maka berpakaian yang hanyar kita ingat bahwa ini adalah anugerah Allah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanda kita syukur apa sesuatu yang diberi oleh Allah kepada kita, kita ingat kepada Allah. Ya, paling kadar dulu kita mengucap adalah bismillah dulu paling kadar. Amun tidak bang, kita ingat bujur-bujur lawan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengatakan adalah tajdidu syahadah. Ya, kita tuh memperbaharui syahadat. Jadi makanya syahadat itu adalah dua. Yang dinamakan syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Yang dinamakan syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi suatu khususnya pakaian seperti baju. Jadi kita marasuk kanan asyhadu alla ilaha illallah, marasuk kiri wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka menurut di dalam apa? Di dalam kitab itu berteriaklah baju itu. Ia memohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bahasa kitanya jangan sampai diburukkan baju ini nah, apalagi ya kita hancur. Gantiakan yang lebih mahal, lebih baik lagi daripada aku ini. Jadi kita nukar baju punya harga 100, lalu kita meracuk dengan ucapan bismillah, mengucapkan syahadat. Nah, barangkali karena kita bisa kalau menukar yang 200-300, bisa akan yang lebih lagi daripada itu. Karena apa? Karena doa baju itu sangat makbul. Karena baju itu mendoakan bahasa kitanya. Kada pernah kan baju itu berdusta, kada pernah baju itu menggibah orang, kada pernah membuli orang. Jadi doanya tuh kabul. Itu sebagian daripada ulama mengatakan itu. Nah, itu jadi perlu juga kita lawan kita, dan itu terlepas daripada untuk belajar-belajar dunia kita. Kebetulan nukar baju nang larang nih. Nah, ini kan kalau kita berasuk itu aja, apalagi dengan suatu niat nak minta pandang lawan orang. Nah, ini kan lain. Itu riak ngarannya. Nah, asa perasaan arat kita ujub ngarannya. Asa perasaan besar diri kita takabur ngarannya. Nah, orang yang mengucapkan dengan tasdidu syahadah itu lepas daripada hukum orang tuh menunaikan syahwat. Hukum orang tuh berlajat-lajat dunia. Lepas daripada, karena dimulainya dengan adalah syahadah tadi. Juga awal daripada syahadah itu kita bacakan bismillah. Ini menghilangkan ya, kita menghilangi daripada hukum orang itu berlajat-lajat di dunia. Kan kebanyakan aja kita nih hari raya hari raya ini parak yang nukar baju hanyar aja. Nah, ya kebetulan kita kalau nukar kan kita kan disuruh juga innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok. Suka kepada yang elok, yang baik bahasa kitanya. Nah, jadi kita merasuk itu selain daripada kita dapat pahala, doa baju pulang sampai lawan kita. Sampai bahasa kita apa nang didoakannya. Asalnya kita ya banukar 100, ya kawan kan akhirnya nukar 200. Karena kabur dari doa baju itu tadi. Mana hanya raja kakak itu aja. Nang buruk pang. Nah, itu sama. Itu kan bapak kaya itu
bahasa kitanya pakaian, gitulah. Zayyinu li nafsihi jar, perhiasan. Kan baju itu termasuk perhiasan juga. Sama selain dia perhiasan, kita disuruh menutup aurat. Jadi juga itu kan ada termasuk adalah menutupi menunaikan kewajiban kita. Dan wajib kita menutup aurat. Baiknya itu baju ataupun silawar. Ya kan aurat laki-laki itu mulai baina surrah warubah, mulai pusat sampai ke lantuhut. Itu kan aurat laki-laki. Punya memakai selawar ke atas pada pusat ke bawah pada lantuhut, nah tertutup dah auratnya. Nah, amun aurat perempuan itu kan sabukuan. Saawakan dia kita mulai ujung rambut sampai ke ujung tumit. Nah, jadi kalau laki itu punya merasuknya selawar itu termasuk menutup aurat. Jadi itu berapa dapatnya? Pertama dahulu inya menikmati suatu nikmat yang diberi Allah, ia mengucapkan bismillah. Artinya orang itu ingat lawan Allah. Kemudian itu ia mengucapkan lagi syahadat. Siapa tahu inilah saat kita menukar baju itu lepas syahadat kita. Karena adanya kita rasa bangga, rasa besar diri. Nah, itu kan melepaskan syahadat kita. Jadi lalu pada saat kita merasa itu dengan tajdid, artinya memperbaharui syahadah kita. Nah ketiga. Nang keempat pulang bahwa semuaan sesuatu nang kita ucapkan yang demikian itu merupakan daripada suatu ibadah. Nah, dapat pulang itu pahala ibadah karena kita ingat. Jadi kalau lihat di sinilah karinahnya itu ada masalah baju hanyar, baju hanyar ini kebiasaan orang lupa. Lawan apa? Karena kebanggaan nih. Kawa menukar baju hanyar. Karena kebanggaan ini terkadang-kadang selupa. Bapak ingat lawan Allah. Arti dikir. Dan ucapan bismillah tadi. Karena menurut riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillah itu ya pada suatu saat itu laut bergelombang, angin bertiup, tumbuh-tumbuhan menguning, binatang-binatang berteriakan. Saat diturunkan bismillahirrahmanirrahim, angin yang bertiup itu teduh, gelombang laut yang bergelombang itu teduh. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu adalah menghijau. Binatang-binatang adalah tenang. Itu tuh walhasilnya jumlahnya bahasa kitanya pada itu ada cerita. Nah, Allah ketika menurunkan bismillah itu kan ada. Makanya titiknya itu di bawah aja. Nah, itu kan ada perinciannya. Jadi itu walhasilnya. Nah, itu bismillah itu. Dan di pintu adalah surga itu awalnya di atas itu adalah juga tulisan bismillah. Nah, makanya orang awal membaca Al-Quran itu yang diutamakan adalah bismillah. A'udzubillah itu kan bahasa kitanya itu menggiringi. Dan kita untuk berlindung daripada syaitan. A'udzubillah itu. Nah, bismillah ini yang disuruh bahasa kitanya selalu diingat ketika kita baca Al-Quran. Bahkan ketika kita sembahyang wajib baca bismillah. Di mana? Hendaknya ketika kita hendak membaca Fatihah. Nah, wajib kita baca bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, itu letak wajibnya kita membaca bismillah. Nah, lain daripada itu kan sunnah. Kita nak merasuk baju, merasuk pakaian, merasuk perhiasan. Hendak kita berjalan nih. Hendak kita memulai ibadah. Ibadah itu kan banyak lah. Kalau para hendak berzikir umpamanya nih lah. Hendak turun ke masjid itu kan ibadah. Nah, dimulai dengan bismillah. Ya tadi sampai diwajibkan kita sebagai orang non-muslim menurut Imam kita Ahmad Asy-Syafi'i itu ketika hendak membaca Fatihah
di dalam sholat itu wajib kita baca bismillah. Nah, mau kita tinggal, berarti itu apa? Tadi tinggal. Kada cukup rukunnya di dalam bacaan Fatihah, maka sembahyangnya itu adalah batal. Nah, kada sah. Kan kalau bismillah ini mantap benar bahasa kitanya. Orang yang mau tidur jari itu di dalam kitab lain telah barang siapa jar hendak guring nih baca bismillah berapa ihda isrona adalah 21. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim itu 21 kali kita baca, maka berkelilinglah jar malaikat itu. Di mana? Di tempatnya. Di tempatnya mana? Ya banyak guring, banyak di rumah, nah mengelilingi itu. Malaikat itu di rumah kita. Umpamanya di hutan. Nah mengelilingi malaikat itu yuhafiduna alaihi. Mereka itu memelihara lawan orang membaca bismillah 21 kali tadi min anwa'il bala daripada bala. Nah, itu dipeliharanya oleh malaikat tadi menjaga lawan orang yang guring membaca bismillah itu 21 kali itu. Dan Allah akan memberikan suatu adalah apa yang ia kehendaki itu, maka Allah akan memberi. Nah, kita sesudah bangun dari tidur itu, apa yang kita kehendaki dan Allah memberi. Allah maha menghendaki. Wa idza arada lahu jar fa aradahu Allah ta'ala. Amunnya hendak nih, maka Allah akan menghendaki lawan seseorang nang membaca bismillah 21 kali tadi ketika dia hendak tidur. Nah kan tidur itu kita kata Nabi kita an-naumu kal mamat. Bermula guring itu jangan Nabi seakan-akan mati. Jadi orang guring itu bahasa kita seakan-akan kita mati. Maka nangaran kita mati itu kan kada tahu apa-apa. Nah, karena kita ini kada tahu apa-apa, kan kalau sesuatu hal apa yang ada di dalam kita itu pasti terjadi. Nah, maka justru itulah untuk mengantisipasi bahasa ini ihtiyat atau kita berapik. Nah, mencegah berdahulu ya kita membaca bismillah tadi. Siapa yang menjagakan kita? Para malaikat. Nah, malaikat itu yang menjaga kita. Karena malaikat itu kan dia bibini kada, lalaki kada. Maka itu amun bibinian membaca nih sorangan goreng di kamar jangan takutan. Karena malaikat itu kada laki kada bibini. Mun seandainya malaikat itu lalakian, mun bibinian baca bismillah pan 21 dalam kamar bisa takutan kira-kira. Kalau nyebut ampai. Nah, jadi malaikat itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, mereka itu bahasa kitanya kada makan dan kada minum. Semata-mata malaikat itu menunaikan perintah Allah. Apa sesuatu perintah Allah segera ia melaksanakan. Kan kita saat guring itu kan lupa. Semuaan kita kada tahu. Asal bujur-bujur guring. Bahasanya kita tinggi genggam gini kada sangit. Orang guring tak asa bujur-bujur guring. Nah, guguring ayam nih bisa bahaya nih. Nah, itu jadi itulah fadilah bismillah tadi. Nah, menghilangkan kita daripada kelezatan dunia. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada termasuk kita tuh orang hubbud dunia. Kan orang hubbud dunia ra'su kullu khati'atin kata Nabi. Bermula orang yang cinta lawan dunia tuh sejahat-jahat kejahatan. Sejahat-jahat kejahatan. Seakan-akan dunia itulah yang menyelamatkan inya. Dunia itulah yang menyenangkan inya. Sehingga kada tahu kisah lagi nih. Dunia miliknya dulu lah. Lawan tatahinya aja. Nah, itu perasaan le. Nah, perasaan. Nah, maka oleh itulah dunia itu menurut Nabi ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Bermula dunia itu kata Nabi kita mal'unun, dilaknat. Sebujurnya dunia itu dilaknat
sesuatu barang yang ada padanya. Yang di dalamnya itu kan dilaknat. Makanya itu orang cinta lawan dunia itu adalah tanda orang nang cilaka. Mal'unun mafiha, dilaknat apa nang sesuatu yang ada di dalamnya itu. Illa, kecuali zikrullah. Kecuali orang yang ingat dengan Allah. Nah, jadi sesuatu itu nang di dalam dunia orang nang ingat dengan Allah, apakah itu apa? Sekalipun paribasanya itu kan kayak tumbuh-tumbuhan. Kan tumbuh-tumbuhan itu menurut riwayat dia itu jar mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan termasuk juga seperti binatang-binatang. Lagi dahulu itu kan zaman Nabi Sulaiman itu binatang ini kan babandir. Nah, tahu kita itu kan riwayat jadi orang tahu tuh kalau baju jar bahari itu kan bersuara bahasa kitanya bapandir. Nah, mun ini kira mun baju bersuara bapandir bisa banyak orang takutan makai. Nah, lalu apa? Ditutupi sudah itu. Karena musyakat jar lawan hamba-hamba Allah. Jadi maka oleh itulah tingkat keimanan dan keyakinan orang nang akhir ini itu lebih utama jar daripada tingkat keyakinan dan keimanan orang yang dahulu. Orang dahulu kan mereka itu yakin dan mereka itu adalah jelas. Kenapa? Karena ada Nabi. Nyaman betakon apa kan ada Nabi. Nyaman benar kita betakon apakah jawaban kita zaman Rasulullah nih. Nah, zaman sekarang sudah berapa abadnya Rasulullah itu menghilangkan kita, tapi kita yakin. Nah, kita beriman lebih daripada kita sakumpul Nabi, tapi kita kadang beriman nih seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai kebencian Allah buat dalam Al-Quran. Tabbat siada Abi Lahabi watab, celaka kedua belah tangan Abi Lahab. Allah nang menyumpahinya Allah. Nah, dari saking apa bahasa kitanya jahatnya Abu Jahal Abu Lahab ini dibuat dalam Al-Quran diabadikan atas kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Pada di zaman Nabi bahkan yang membunuh Rasulullah. Tuh kita hidup sekarang pada pernah kita melihat wajah Nabi. Ada pernah kita mendengar Nabi menyampaikan wahyu. Ada pernah sekedudukan lawan Rasulullah nih. Tuh kita percaya, beriman kita lawan apa Rasulullah. Ini kan luar biasa ini nih. Ya, mau orang berdapat lawan Nabi itu kan wajar aja. Mereka itu cinta Rasulullah. Nah, kayak itu karena mereka itu sejaman dan sependapat lawan Nabi. Dan jelas kita apa mendapat itu kan mukjizat Nabi itu. Nah, banyak kan riwayat mukjizat Nabi itu. Nang kada diterima oleh akal. Seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu jauh. Kalau Makkah ke Baitul Maqdis itu perjalanan berapa bulan itu ditempuh dengan memakai adalah unta. Tapi saat malam Mi'raj itu ditempuh oleh Nabi hanya qalilul lailah sedikit malam. Waktunya ada yang mengatakan Nabi tulak sampai sin datang masih jar panas segi kerabahan Nabi itu. Wah, berarti cepat benar itu. Udah berapa jauhnya? Nah, sampai kayak itulah. Mi'raj itu kan batu hana umpat loh Nabi naik ke atas langit itu ditahan nih. Ya, nah adanya di Baitul Maqdis itu. Di Palestina. Jauh. Perjalanan untuk 3 bulan 10 hari. 100 hari bahasa kitanya. Oh, jauh kalau kita ke sini ke Halabiu berapa ada? Nah, jauhnya itu telah ditempuh kan malam nang sedikit ke atas langit pulang. Sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala turun Nabi kita. Kenapa? Kita ini itu kan setanah itu. Kan Palestina lama maka itu. Iya, tapi jauh kan perjalanannya ke gampang itu. Kan?
Amun kita tilik secara akal manusia jelas kita apa? Kada percaya. Tapi kita tilik secara keimanan dan keyakinan jauh daripada itu pun kita yakin karena Allah itu Maha Kuasa. Nah, karena dan keimanan dan keyakinan orang-orang dahulu itu mungkin yang memikir secara logika akal manusia. Memang kalau kita perhatikan bahwa Nabi kita diisrakan dan mi'rajkan dengan akal kita, jelas saya. Ini sebagai contoh kalian. Umpamanya nih, orang membawa rambutan ke mana? Baik ke Morakuin sana. Tulak jam 6. Bulik sidin apa? Sampai 2 jam 8 ke rumah pulang. Nah, samut umpatnya di mana? Di rambutan itu tadi. Setiba sampai kakuin, samut kan bailahnya daripada rambutan. Nah, tahu bawa pulang, bulik ke apa? Mau nyebar ke Belendian. Nah, sampai pulangnya ke Belendian, lalu samut nang 4 kakuin tadi bulik pulangnya ke Belendian, lalu yang naik ke atas, samut-samut di Belendian, aku hanya datang di kuin. Jarang samut Belendian, pabila ikam tulak jam 6 tadi. Ikam jam datang, dusta ikam deh. Nah, dustakan orang. Sekalinya apa? Ara umpat di kolotok orang. Nah, artinya Nabi itu kan, menurut riwayat itu kan, Nabi itu dijalanakan. Nah, asra yusri isra'an. Bahwa Nabi itu dijalanakan. Ayo orang tahu dijalanakan itu kan tahu biris. Nah, itu Allah itu kan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, itu sebagai contohnya Nabi dijalanakan. Nang menjalanakan orang nang maha kuasa. Nah, jadi walhasil di dalam suatu apa jua pun nang kita gawi bahasa kitanya, nang kita usahai, nang kita kerjakan nih. Sesuatu yang baik itu kita ingat. Yang utama dulu apa ucapan bismillah paling kada. Amun tidak bang, zikir, tasbih, sholawat, istighfar nih. Nah, banyak aja kalau atau kita berjalan banyak mendapat suatu apa atau apanya paku kah ada di jalanan nih, duri kah atau papaci kah, lalu kita ambil. Kasihan orang kalau terjajak nih, lalu kita buang banyak. Nah, itu kan ibadah. Termasuk lagi yang paling enteng apa? Senyuman. Ada lagi kaulun ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang mulia, itu kan ibadah. Itu ibadah nang bahasa kitanya mudahnya ringan, gawiannya pun ringan. Ialah kaulun ma'ruf itu, perkataan yang baik. Nah, itu nang kedua. Nang ketiga, ayakuna fahisan fil qauli wa mukasiran lil ghibati. Nang ketiga tanda orang nang celaka itu bahwa jadilah ia itu jahat di dalam perkataan dan memperbanyak ghibah. Jadi orang nang sehingga bila berucap kasar aja kita. Orang tuh bila berucap kasar. Kadang ucapan tuh selalu menyenangkan dan banyak urusan menggibah, menguya kesalahan orang. Ini mau apa bahasa kitanya menampaikan kuna surang kait terbang jorong bari. Nah ya itu gibah ini kan mau ya kesalahan orang. Walaupun orang tuh bujur kita kuya, nah itu masuk gibah. Amun kita keyalan orang itu tapi orang tuh kada bujur itu namanya fitnah. Nah itu jadi mawawarakan jadi kita kejahatan orang itu tanda orang nang cilaka. Bahkan itu kan kita tutupi bahasa kitanya adalah sesuatu apa kasupanan orang itu. Ya bila orang itu selalu berkata jahat ya kita kasar dan dia itu selalu memperbanyak adalah urusan ghibah. Kuya menguya kejahatan orang itu. Warabi'u ayyakuna mutahawina bisalawatil khamsi. Nang keempat, bahwa ia itu mahawayakan dia kita dengan sholat yang 5 waktu, itu tanda orang celaka. Arti mahawayakan saja kita meentengakan
Bahkan baju sembahyang itu jar kada jadi sugih juga. Memang sembahyang itu kada ada sembahyang sugih. Sembahyang itu ada sembahyang zuhur. Ya kalau sembahyang asar, sembahyang maghrib, isya, subuh, kada ada sembahyang sugih. Nah, orang yang melaksanakan suatu perintah Allah, orang itu akan mendapat sesuatu yang kada didapat oleh orang yang lain. Nah, apa itu? Nah, macam-macam tuh. Asalnya orang itu umpamanya ditimpakan oleh Allah suatu penyakit. Tapi karena inya salat, karena inya berdoa di dalam sembahyang, Allah melepaskan daripada penyakit. Ada juga orang tuh umpamanya nih, hidup dalam kehidupan dia kita tutup situ, tutup sini. Buka situ, buka sini. Nah artinya bahasa kitanya hanya kakak itu aja nih dalam kehidupan. Maka ia berdoa di ketika dia sholat, Allah memberi suatu kelapangan kesenangan. Itu mudah bagi Allah. Jadi kadang menutup kemungkinan hal yang demikian itu karena banyak terjadi. Banyak kan bahasa kita terjadi hal itu. Dulu tahun 71. Kan di Darussalam itu bahari. Kan kalau ujian ini dasar ujian bujur. Harus bayar dahulu SPP-nya. Nah itu. Ini harus ada perhatian nih. Wali murid lawan guru. Nah, itu tuh. Jadi kan hanya bukan mengarasi atau disiplin ke bahasa kitanya. Nah, jadi kan pada saat itu kawal. Karena bayar itu kada kawal kan kada kawal ujian. Bila kada kawal itu dapat ijazah. Nah, kayak apa ini? Ya sakit hati kayak itu telah. Maka bapak dahalan gurunya nih, guru paling hati jangan ampih kamu jadi sayang nih. Dengan ujian di sini kamu dapatkan ijazah. Sedepayung mungkin naik kamu jadi supaya bisa dapat ujian. Akhirnya bahari kami dipundukan itu ada baras ya baras dijual. Jual baras bahari itu kawa untuk bulik ke hulu sungai. Nah ini itu kan orang berabai bahari. Nah para lawan Kabu Darat. Ya nang di wali katum tuh. Nah situ tuh baharinya. Jadi jar kita mah apa ikan bulik. Aku jar dulai bulik ini aku pada halo mama. Ujar mama lu aku ampe. Aku buat bang sulam guru kan beriakan. Jangan disidin. Guru-guru pada jangan ampe kamu. Kayak pas ada yang berhutang kamu disidin dulu. Tapi kamu tetap empat ulah. Akhirnya bulik kawa jual baras. Kawa 4 motor lupar bahari nama angkut pisang tuh. Nah itu murah itu sampai ke Berabai tinggalnya lalu mailang lawan mamanya. Bapak dah lawan mama menangis mamanya ceritainnya nih menangis mamanya kenapa mamanya kan nangaran sin ayam bakul aja gawian ayam bakul aja tuh bang hari ke sehari pamakan sidin ini udah kisah Nabi Daud nilai Nabi Daud itu kan ayam bakul aja sidin. Ibarat kita wah ini nih. Nah, itu ceritanya. Menangis sidin, jangan nak aja sidin mengkawai ikam. Barang kita berhutang kita yang sambil bergambar kita huri aja sidin. Bahimat ya, kumayam bakul sidin. Sambil menyelusuri hutang. Nah, menangis sidin. Lalu sidin berdoa. Saat tibanya tengah malam, sidin bangun. Salat tahajud. Salat hajat. Sidin nih. Mamanya tadi juga sirang anak tadi yang ngarannya itu Abu Yazid Al-Bustami ngarannya awal dari lawan Muhdi itu berdua bahasa pupuknya. Nah sama pang kehidupan kan berbeda cukup juga kasihan. Hai sudah lalu malam itu berdoa bahimat di berdoa sidin oma aja sidin tikus nih di atas harunya lalu sinnya Allah ya Tuhanku jasidin tikus sini ampih pang ya sidin aku sin jangan menukar hatap nah hatap ada gini sin kada kawa aku membaiki kada kawa anu jasidin ya Allah jasidin berikanlah apa jalan keluar kami nih
dari kesusahan nih Jasidin, terutama anakku Jasidin, kau menaruhkan daripada menuntut ilmu. Sesaat Sidin berdoa, maka gugurlah jar satu benda kasejadah Sidin. Mbah gugur percis palihat Sidin kalau nang kaya tikus pagung pukul Sidin sekali karas. Datang si Bustami tadi. Apa mak? Tahu apa nih Sidin di sajadahku gugur. Nah lihat tipang nih si tikus nih Sidin. Lihat lain mah jar. Apa nih ujar. Nah, ya kan kada tahu. Akhirnya apa? Lalu mamanya jangan. Lalunya menumpang nih. Ya kita tahu menumpang tuh kadang kada bata tambangan. Buliknya apa ke Matapura. Sampai ke Matapura. Lalu kita takoni bos. Bos, apa mama? Ujar mamaku kemenangis Sidin jalan tadi. Aku bapak dan anak ampih tadi. Menangis Sidin. Ya sampai semin bersuara biaya sini kita berhutang kah? Aku sih bahimatnya ma ayam bako benar kau menyelusuri hutang. Ujar Sidin. Mah itu bang, kayak pak. Lalu di sini saat tang malam, mamaku salat tahajud, aku juga salat tahajud minta lawan Tuhan. Gugur kam jadi jarinya tadi. Apa yun ini yuk ujar. Lihat astagfirullahaladzim. Gimana kam dapat ini? Ya gugur jana. Bisa jari mamaku dicatok oleh mamaku cat karas. Dikira tikus. Kan gelunta tikus di atas. Mungkin lain tikus kira itu. Nggak hanya pendengaran Sidin. Nah, lalu karena dahulu kita pernah itu telah kemana ke dalam pagar itu kan ada kampung kemasan ngarannya. Nah, raja kita duduk oleh orang malah utas, malah medilion, galang. Tahu kita nanggaran amas di tahu, rujian amas tuh tahu. Lalu mau apa bos najar apa yun ini ujar. Nah, ini jurang anu amas, dia menikah pulihan. Nah ya gugur, bisa jadi mama. Nah ini perlu jurang kita takunakan guru kan sudah ada guru Abdul Qadir, guru Tuha jurang bahari. Kita takunakan jurang Sidin. Ini kayak apa kita? Ini kan tahu kita siapa ampunnya. Jangan-jangan jodoh ke semua pun orang. Harus ujung kita ditangkap orang. Kita takunakan lang guru. Hai dah. Jalan saat itu juga. Sampai kamu ke rumah guru tadi. Ya kan antara jalanan tuh rumah guru tuh kurang lebih kalau ada penduduk 25 meter. Hanya kalau di pinggir jalanan itu menghadang sini di lawang sini. Jadi masa kita kamu menuju ke rumah Sidin, apa hilang? Assalamualaikum, waalaikumsalam Jasidin. Aduh sama masuk jadi kam Jasidin. Kedudukan di luar nih kan. Itu tahu lah Sidin yang di kantong itu Allah Taala beri Jasidin. Nah, belum lagi kisah deh, kisah belum lagi. Abah guru ulun ketakun nah. Ini nah, kalau pendapat ulun juga amas. Iya kan lain kan nih pendapat pian bang. Itu amas sih Sidin. Nah, kaya. Nah, ya itu Sidin. Amas ini Allah Taala memberi sini nama maikam. Maikam sih berdoa banalam tadi. Jurang nanti Gusti apa itu malaikat di Sidin. Nah, rupanya malaikat mah anjur kalau karena doa Sidin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jual ke pasar harus soalnya saon lebih. Amasnya nih lebih saon daga bahari berapa 1000 bahari itu sampai 1000 rasanya segram amas. No itu gimana banyak mana duitnya. Nah, itu dahulu. Nah, jadi kan itu nang suatu kenyataan nih ya, nang bahwa Allah menampakkan kemuliaan dan kebesarannya. Jadi orang sugih lah, ada usaha ngali kita kayak Gus Kumpul. Ada tetangga sini berdagang, ada tetangga kan ada tetangga sini. Kalau kita tetangga sini pemanya ada jual toko, ada jual tanah, ada. Tapi sidin maulah langgar, maulah rumah. Nah, luar biasa kalau itu. Nah, itu artinya suatu adalah contoh bagi kita. Allah menghendaki kan apa juga pun ada menutup kemungkinan bahasa kitanya. Yang penting itu kita minta. Nah, jangan bahasa kita kan putus asa dari suatu meminta itu. Hari ini kita meminta kada kabul, hari itu kada mungkin besoknya bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, asal kita bujur-bujur meminta lawan Allah itu. Nah, jadi menghilangkan daripada apa sesuatu
hati nang hambar ya kita di dalam menunaikan khususnya adalah salat nang 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu jangan kita hawayakan. Ini ada juga orang mun sembahyang itu jar kada tahu kisahnya dia meluasi luang murid. Bah kayak apa tadi? Orang aku balik kada tahu-tahu juga kisah sembahyang tuh apa ini kada ada luas luang murid kayak itu ay. Nah, artinya kisahnya nih sembahyang tuh kisahnya sampai bujur lawan Tuhan nih. Oh kisahnya kalau kisah nih. Padahal sembahyang itu kan syariat. Kalau syariat itu ketentuan ada sesuatu yang nyata. Menyebut wudunya suci daripada najis dan nadas, ia mengarah kiblat sesuai dengan petunjuk. Qauli fi'li qalbi itu kan qauli itu bacaan, fi'li itu perbuatan, artinya sesuai kan iya sholat ngarannya sembahyang. Dan maka itulah di dalam agama kita itu bukan sembahyang sebujurnya. Cuma supaya nyaman ya kita nyambat lah sembahyang. Nang bujur tuh sholat. Nah, sholat itu artinya kebersihan dan kasucian. Nah, itu kan arti sholat itu kebersihan dan kasucian. Tapi kalau kita sembahyang, orang Kristen sembahyang juga. Buddha sembahyang juga. Hindu sembahyang juga. Nah, itu tasabuh lah aja bahasa kitanya. Jadi nang bujur itu kita kan sholat. Jadi orang sembahyang itu sholat. Maka oleh itulah bahwa sembahyang itu ada sesuatu syarat dan rukunnya. Nang mensahkannya kan ada itu. Nah, nang lebih utama, nang lebih bahasa kitanya istimewa, ya lah orang sembahyang berjamaah. Orang sembahyang berjamaah itu pasti ada bujur sembahyangnya. Kenapa jadi pasti bujur? Apalagi banyak. Contoh, imam umpamanya nih, ini membaca alhamdulillah itu, kada tahu kisahnya, tajwidnya kada tahu. Nih, kebetulan yang membaca umpamanya, iya karena dua, iya karena stain jarinya nih, kan itu tinggal, tasydidnya kada ada. Tapi makmum, iya karena dua, iya karena stain dia. Nah bujur, maka Allah menilai jar. Di dalam salat berjamaah itu, namanya nang bujur itulah dibujurakan. Nah, pada imam tadi kan tersalah sidin. Karena sin kada pernah belajar. Kada pernah mau betakun bahasa kitanya. Karena yang lain kada jadi imam, lalu sidin jadi imam. Padahal bacaan sidin salah. Sama mereka ini ada qalqalah juga kalau lah bacaan ayat nih. Nang apa bacaan nang qalqalah apa nang qalqalah tu qad bujadin qad dal ba dan apa qad dal ta dan ba. Nah, kata kalau nang ada banyak seperti qul huwallahu ahad. Kan dal itu qalqalah. Nah, al-haqqa jana atau qaf itu kan qalqalah. Ada mantulannya jurang. Nah, ba itu juga iya juga. Nah, ba itu kan qalqalah juga. Inya kada bakal qalah membaca, nah kan salah bahasa kitanya. Tapi makmum membacanya bisa membaca nang qalqalah itu. Sama dengan qul huwallahu ahad. Nah kan ada mantulannya dari kita. Nya qul huwallahu ahad, Allahus samad darinya. Betul kada ada mantulannya. Berarti itu qalqalahnya kada ada. Padahal itu ada qalqalah. Berarti itu salah baca. Nah, kenapa? Nah, sama nang mutamasi lain nang alih leh. Nah itu nang alih. Ijaja. Jojo ujolimin jana iya jota leh. Hai sushi. Hai sushi. Nah, sa dulu kan hanya sya. Nah, itu kalau nang alih. Nah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim nah. Salah itu tuh. Nah, makmum bujur. Nah, bujur Allah melihati nang bujurnya. Nah, itu sembahyang mbak imaman tuh untungnya tadi. Padahal imam ini salah sidin. Tapi makmum
membujurakan bujur sama rukuk, i'tidal, sujud. Ini i'tidal nih maksudnya tangan bayun sudah punya sujud. Orang tuh maknanya kan ada. Nah, tapi makmum bujur. Nah, ini kan untung nih lah. Makanya nyaman jadi makmum pada jadi imam. Kenapa sebabnya? Nah, orang jadi imam ini kan banyak dipikirkan. Yang pertama dulu bacanya. Kedua hurufnya, makhrajnya, kalimahnya, tajwidnya. Nah, kemudian tujuan ayat. Nah, kita baca nih. Ini lanjut kita baca nih, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Apa bahasa kitanya? Wa amma man a'ta. Adapun orang yang suka memberi. Nah, wa saddaqa bil husna dan ia selalu yakin suatu kebenaran dibalas oleh Allah kebaikan. Nah, wa saddaqa bil fasanuyassiruhu maka Allah akan memudahkan suatu barang yang sulit. Sedangkan inya bakhil. Nah, padahal baca ayat ini cuma pemalar aja kita. Nah, berarti kan bertentangan itu kada sesuai lawan bacaan lawan amalan. Tapi makmum ini ada pemurah. Pemurah itu kita pemberian. Wan sedekah. Nah, kayak itu orang pemurah bahasa kitanya. Ya ada banyak aja orang tuh yaquluna ma la taf'alun. Mereka itu mengucap ngadakan aja nya. Naka ini baik, tapi nya kadang gawi. Nah, surang gin kada cukup jan. Nah, kayak temen mahadang cukup apabila. Nah, iya tuh tadi. Nah, jadi nang orang Indonesia kita memuliakan bahasa kita yang menghormati. Urusan adalah sholat yang 5 waktu, orang tuh mendapatkan keberuntungan. Apalagi dia kerjakan, itu lebih lagi. Apalagi yang menggawi itu dengan bujur sempurna. Nah ini sholat ini kan kepala dari seluruh adalah amal ibadah. Sembahyang nikah kepalanya. Bahasa kita kepala seluruh amal ibadah ialah sholat. Nah ini karena nang awal-awal diperiksa oleh Allah di yaumil mahsyar ialah sholat. Itu nang pertama nang diperiksa aja. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah kata Nabi. Awal-awal karena nang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nang dihisab adalah sembahyangnya nang 5 waktu. Amunnya baik sembahyangnya, baik seluruh amal ibadahnya. Bilanya kada baik, seluruh amal ibadahnya menjadi kada baik. Nah ini sembahyang. Nang istilah kepala nih lah. Sebagai contoh nih. Kan manusia tuh kalau kada bebatis bisa hidup. Ada orang kada bebatis sebelah hidup. Ada orang kada dua belah kada bebatis hidup. Ada orang kada batangan hidup. Coba aja kada bakapala. Kada hidup. Nah iya tadi. Kada mau hidup. Bila orang ini kada bakapala. Sanunuan hidup jauh paling sepucung itu. Nah, ya kayak itu tuh. Jadi bilangnya orang tuh harus bayang istilah bahasa kita tuh kan kada bakapala. Sama orang hidup tuh kada bakapala. Sama tuh. Apanya aja kan kada bakapala, kada bagus. Nah itu ya eh hmm 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 ya boleh ja nah iya eh eh dirait hmm 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 itu berulang-ulang karena hmm. Iya bisa aja hmm.
Tapi kan bismillah itu hitungan 21, jangan karena lah. Bismillahirrahmanirrahim 21. Hampir ada berulang-ulang 21 itu. Itu bismillah tadi. Apanya aja tuh. Ini ada kisah sedikit nih lah. Hanya aja kisah ini terjadi. Kisah bismillah nih. Orang tuh meringgi di Muara Tamban. Meringgi nih hanya nih. Bisa meringgi nih. Jadi kan lalu si Dinto kan kulihan kalau meringgi nih. Cuma kada banyak. Nah, iwaknya banyak guru aja. Cuma nang kalah nih kada banyak. Apa jurang kayak itu? Bisa nyerung gitu banyak anak ijar. Kayak bang ini mana kira masang jarang. Ya nutup bang jarang masang di pinggir-pinggir ya masang jar. Cocoknya kayak ke matang aja bisa banyak. Ada juga guru aja. Biasa itu kan banyak kan kayak apa supaya banyak. Oh kayak itu kah? Ada nggak aku batakan non ikan maringgi itu jauh jarak bola. Nah kayak apa gara ikan memasak? Kayak orang juga aja. Kayak itu kah? Kayak orang kayak apa tadi? Kayak orang jauh mah bantang situ bantang sini aja ya sudah. Jadi tunggu ya aja. Oh iya kayak itu kah? Biasa kan cuma macam bismillah. Nah, kada ingat tam guru aja. Nah, ada ingat guru aja bismillah. Nah, coba jurang ikam. Bismillah. Nya jurang di laut itu kan ada penjaganya. Ya, seorang nabi kan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga laut. Ada nabinya, tahu lekam jurang nabinya. Udah tahu guru siapa aja. Nabinya itu jangan ngaransirin Balya Ibnu Mulkan Al-Khidiri itu kan penunggu laut. Nah, jadi mau kita baca bismillah, jurang ini orang ingat kan? Lawan Allah Ta'ala nih. Mudah-mudahan aja deh, ikam dibanyakan. Sekalinya apa? Lawas nih. Habis seminggu. Ya, habis 10 hari lah itu nah. Datang orang nih. Guru jar, selain pada bismillah itu ada lagi jar. Oh, kenapa jam? Jadi kayak itu. Banyak guru dapat pian jar. Oh iya kan orang banyak lagi kan dapat. Wah, banyak pian jar. Karena jadi ulah anak banyak lagi jar. Noh, ikan nang yang banyak yang beri cok lawan aku. Lagi anak lihat. Lah, ya jadi cerita ada belulunya di Jabal lainnya lela. Nah ini kisah bismillah tadi. Jadi jurang ikam dimulai di hujung baca bismillah sampai ke hujung juga. Nah, jurang bagus ini tuh ikam jurang urung sekali aja membaca jar. Anak memasang tuh aja, jurang cocok kam juga ikam mau tuh masang. Mbak selesai masang jurang ikam baca bismillah pulang. Awal bismillah jurang akhir bismillah. Bukan itu kajar. Nah, ini cerita nih lah kisah bismillah tadi. Itu semerigi bang itu. Nah jadi kembali kita artinya sembahyang tuh kada kau kita hawayakan. Nah bahkan kita muliakan. Paribasanya nih kita kada kau punya menggawi sembahyang karena ada ujur syar'i. Sebelum kita ujur syar'i itu mamanya nih timbul apa sholat sampai. Nah ujur syar'i kita ada. Arti ujur syar'i itu ujur nang kada kau diapai. Seperti apa jar? Kalau maridul batni seperti sakit parut. Nah, seperti pusing. Seperti digagahi orang. Digagahi orang kita ada umpamanya orang gila beparang. Sembayang lah kita. Nah, itu digagahi ngarannya. Nah, itu kan lalu kita kada kalau sembahyang umpamanya nih. Mbak apa? Hormati waktu jar. Nah, makanya kalau orang menghormati waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan ya. Kita ini kada kau nggak sembahyang umpamanya nih, hormati waktu. Jaga ibarat orang ajan, kita saute. Umpat dua kita berdoa. Nah kayak itu. Salat sampai nah kita hormati waktu. Bertahan barang dia pada bahasa setumat tadi nilai. Itu menghormati waktu ngarannya. Sekadar kita waktu salat. Pada waktu salat kita seperempat jam ya dia melalui seperempat jam. Menghormati waktu nih. Ini kebiasaan kita di perumahan nih lah. Pas tengah hari itu maka sungkal benih nih. Bila ditanam larut. Menurut sembahyang nih, kalau larut benih umpamanya nih lah hilang umpamanya atau layu pak. Nah disinilah artinya apakahnya kita ilmu syariat, ilmu hakikat.
Apa? Nah, lalu kita berniat di situ, ya Allah ya Tuhanku, aku mengerjakan sholatnya pada awal waktunya juga. Nah, kita tunggu dulu. Waktu sholat itu berapa menit, banyak kita kebiasaan sembahyang seperempat jam. Pertahan ya kita. Nah, selesaikan kita menanam benih tadi. Selesai kita nanam benih, hanya kita bebersih bersih kitanya. Hanya kita sensuh sekalinya sembahyang. Waktu asar tak maghrib. Nah, habis kalau waktu, lalu kita kan sembahyang qodaan. Karena kita Imam Syafi'i kan boleh mengqoda. Lalu kita mengqoda sembahyang kita nih. Itu sama kita menggawi di awal waktu. Nah, ini kan istimewanya sholat ini. Demikian juga anak kayak orang menjemur benih tuh. Tak menyemur benih tengah hari parinya. Lihat dulu are tadi. Sejur sampai jar. Pas bah pina maram arinya nih. Bakar bapak jor seorang yakin aja jar. Yakin aja jar nih. Dimuntung. Yakin aja kada hujan jar. Ada dulu lihat di bujur-bujur. Oh, yakin diserang jawan capek bodoh. Pak sembahyang hanya sarakaat bergum jar ari ini dibahaya nih. Ini bisa kada baca Fatihah lagi. Nah, di situ kan sampurna akan dulu aja kita. Nah, petik ya dulu bani itu dulu nah supaya jangan ada kekhawatiran nih. Nah, tokopi dulu mesti kita tokopi biar hujan kan kada apa lagi tenang kita. Nah, tenang ya jadinya. Nah, nang kita talalai itu pak hukum melalayakan kada. Karena kita apa? Ada sesuatu udur. Sama juga kita taksi nih. Kalau sungai padanya pas juhur kan ajan. Nah, itu kan sunnah kita tuh. Bahkan menurut daripada apa Imam Ahmad Asy-Syafi'i itu berniat kita jasidin untuk melaksanakan sholat. Kan karena orang dalam perjalanan itu bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Mangkosar. Kan itu boleh. Jadi berniat saja kusim yang zuhur ini kena ke waktu asar. Sampai kita waktu asar, nah kita kerjakan zuhur 2 rakaat, itu mangkosar ngarannya. Asar 2 rakaat. Nah itu mangkosar. Jadi dijamaahkan 2, dihimpunakan dia kita keduanya. Salat dulu kita zuhur 2 rakaat. Selesai kita salat zuhur 2 rakaat, kemudian kita salat isya pulang 2 rakaat. Nah, jadi itu menjadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaatnya 2 rakaat kita laksanakan. Itu sama kita menggawi di awal waktu. Wal khamisa ayakuna sobatu ma'al fujjar. Dan tanda orang yang celaka itu kata Nabi kita adalah nang kalima bahwa jadilah ia tuh temannya atau kawannya itu besar orang nang bahasa kitanya ujar ini orang nang berbuat kerusakan. Apa yang selalu apa menjadi unar di kita tuh. Ini dikawalinya itu tanda orang nang cilaka. Wasa di satu ayatku nasi ul khalqi. Nang keenam bahwa itu jahat perangai. Akhlak nih. Lawan orang tua kada bisa memuliakan. Sejajar kada bisa menghormati. Nang halus kada bisa mengasih sayangi. Nah, ini orang su'ul khalqi ngarannya soal khulqi. Artinya orang ini kada baik perangai, akhlak tingkah laku. Kan kita disuruh di dalam ta'lil muta'alim itu yang Tuhan kita muliakan, yang sejajar kita hormati, nang halus daripada kita kasih sayangnya itu akhlak. Makanya mengasih sayangi suatu barang yang apa di bumi itu merupakan sesuatu adalah tanda orang untung. Kita nih mengasih sayangi nang di bumi apa? Itu tanda orang untung ya. Irhamu mampil ar yarhamkum mampis sama. Kasih sayangilah apa nang di bumi, ini saya Allah dan mengasih sayangi apanya aja itu kita. Lawan binatang umpamanya nih kasih sayang kita, apalagi lawan manusia. Kasih sayang. Maka kasih sayang itu Allah akan mengasih sayangi. Nah, ini itu kan sebagian akhlak juga kita. Lawan manusia utama. Walaupun orang itu kan non Islam. Lalu mereka itu kan karena baik kalau kita kan itu boleh tidak apa-apa. Saling kita apa? Menghormati karena itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Itu telah.
Nah, artinya kita kasih lawan mereka itu ciptaan Allah. Masalah urusan akidah itu kan masing-masing. Akidahnya umpamanya akan lain daripada akidah orang Islam. Nah, berarti mereka itu kada Islam. Nah, kita orang Islam apa akidah yang ada di dalam Islam itu. Wasabi'atu. Nah, ini sampai dari Isa kita nilai. Banyak lagi nih. Sampai sini aja karena kita apa? Kita sambung karena nangka 6. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita panjang umur, sehat badan, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Insyaallah kita sambung kembali dari apa kitab Suratul Nasin ini. Mudah-mudahan Allah pula memberikan kita suatu kesehatan, keafiatan dan hidayah dari Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.